Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau pimpin kami, Engkau persiapkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur untuk pendengaran yang masih baik Tuhan beri kepada kami, penglihatan yang masih baik Tuhan beri kepada kami, dan seluruh anggota tubuh kami untuk boleh fokus mendengarkan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti firman. Pimpin juga hamba-Mu yang terbatas, supaya dengan kuasa Tuhan Kau pakai untuk pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur walaupun cuaca lumayan dingin, tapi tidak menghambat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Yesus hadir ke dalam dunia dengan satu tujuan yang indah bagi manusia. Namun kalau kita pikir-pikir, tidak indah bagi Yesus. Kenapa? Indah bagi kita karena suatu keselamatan bagi kita. Tetapi tidak indah bagi Yesus karena perjalanannya penderitaan demi penderitaan sampai puncak Golgota dan kematian. Namun Bapak Ibu, semua itu sudah menjadi keputusan Allah. Dia memang hadir ke dalam dunia untuk mati demi kita yang berdosa ini. Bapak Ibu, bumi adalah daerah persiapan bagi kita. Sekali lagi, bumi adalah daerah persiapan bagi kita menuju kekekalan. Kekekalan menawarkan dua hal. Kekekalan menawarkan dua tempat, surga dan neraka. Kita mau yang mana? Tuhan beri tempat persiapan, yaitu bumi. Bagi mereka yang menerima hadirnya Allah di dalam Yesus, dapat surga. Tapi mereka yang tidak menerima atau menolak, dapat neraka. Itu aja, sederhana. Tapi demikian pun, peristiwa yang sederhana ini menjadi sulit karena manusia punya kebenaran diri sendiri, yang akhirnya berbagai cara Tuhan buat supaya manusia mengerti apa yang menjadi kebenaran Allah. Salah satunya adalah mujizat. Mujizat Tuhan adakan. Kalau Rasul Yohanes berkata, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias. Tujuannya apa? Untuk kita, supaya kita percaya. Tapi begitu pun sudah pun tanda demi tanda, banyak juga yang tidak bisa menerima kehadiran Yesus. Maka Yesus pernah katakan kepada satu orang, kalau kamu tidak melihat tanda, kamu tidak percaya. Itu pernah Yesus katakan kepada seorang pegawai istana. Mari kita lihat ceritanya. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Kita akan baca bergantian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya dimulai dari ayat 46 oleh saya, dan Bapak Ibu sekalian ayat 47, demikian bergantian sampai ayat 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jika dia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika dia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat
Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah membaca secara responsoria suatu kisah di mana Yesus melakukan perbuatan besar yang banyak tidak bisa dilakukan oleh medis sekalipun. Tapi demikian pun Bapak Ibu, kisah Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana ini adalah mukjizat kedua yang dilakukan Yesus. Apa yang pertama Bapak Ibu? Iya, air menjadi anggur di tempat yang sama, di daerah yang sama. Tuhan buat dua tanda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mukjizat adalah media Allah untuk berbicara secara dramatis kepada kita. Mukjizat adalah suatu perbuatan besar yang bisa disaksikan oleh mata untuk yang melihat, oleh telinga yang mendengar, suatu peristiwa yang dikerjakan oleh Yesus. Maka, dan dalam bagian ini, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Istana yang mana? Di sini kita bisa lihat istana ini adalah istananya Herodes Agung. Kita tidak asing dengan nama Herodes. Herodes Agung, setelah di dalam masa Herodes Agung lah di mana anak-anak berusia 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Itu raja paling kejam. Lalu setelah itu digantikan oleh anaknya, Raja Herodes Antipas. Lalu kemudian pemerintahannya digantikan lagi oleh cucunya. Jadi kerajaan istana ini dikuasai oleh Herodes beserta anak dan cucunya. Tentu mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai kehadiran siapa? Kehadiran Yesus. Tapi Alkitab mencatat, Rasul Yohanes mencatat, ada seorang dari pegawai istana yang membenci Yesus percaya kepada Yesus Kristus. Tentu berita tentang Yesus melakukan perkara-perkara besar terdengar ke telinga banyak orang. Apalagi di Kana, perkawinan di Kana, Yesus membuat perkara yang besar, air menjadi anggur. Lalu perjalanan sampai di atasnya Yesus bertemu dengan seorang perempuan. Lalu setelah seorang perempuan, sebelum perempuan Yesus bertemu dengan seorang pengajar. Jadi banyak peristiwa yang sudah dikerjakan Yesus. Tentu ini terdengar ke telinga banyak orang. Salah satunya pegawai ini. Sehingga peristiwa-peristiwa yang dilakukan Yesus, orang-orang yang menyaksikannya punya pemahaman, punya pola pikir bahwa Yesus ini beda dengan yang lain. Nikodemus pernah mengatakan itu. Engkau rabi, tidak seperti rabi-rabi yang lain. Allah beserta engkau, kata Nikodemus. Ketika Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Lalu peristiwa yang terdengar ke banyak orang. Maka Yohanes mencatat di pasal 4. Setelah kisah Yesus dengan perempuan Samaria, Yohanes mencatat Yesus dengan seorang pegawai istana. Tetapi seorang pegawai istana ini punya pergumulan, punya beban, di mana anaknya sedang sakit. Ini menjadi pergumulan beratnya. Ini menjadi suatu kerinduannya di mana bebannya ini lepas. Maka dia datang menjumpai Yesus. Bapak Ibu, teringat perkataan Yesus di ayat 48. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Suatu riset menulis bahwa ternyata di Kapernaum ini orang-orang yang menuntut suatu tanda. Maka ketika Yesus mengatakan ayat 48, itu sebenarnya suatu teguran yang dalam kepada seorang pegawai istana yang dimana mereka tinggal di Kapernaum. Sudah banyak tanda, tapi Yesus katakan, kalau kamu nggak melihat tanda, kamu tidak percaya. Berarti kamu harus melihat tanda. Itu adalah satu teguran. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya ini adalah gambaran hidup kita. Seringkali kita berjalan dalam kehidupan kita, kita minta tanda sama Tuhan. Kalau nggak ada tanda, Tuhan nggak bisa percaya. Ini adalah satu teguran dari Allah, dari Yesus kepada pegawai istana. Tapi demikian pun Tuhan tegur, Tuhan tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena si pegawai istana menyatakan isi hatinya kepada Tuhan.
si pegawai istana menyampaikan beban pergumulannya kepada Tuhan. Apa katanya di ayat 49? Sama-sama kita baca ayat 49. 1, 2, 3 ya. Pegawai istana berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Iya, Bapak Ibu, dia memiliki sesuatu yang mau diselesaikannya kepada Yesus. Anaknya mati. Dia mengetahui Yesus ini bisa melakukan hal-hal yang besar. Maka dia datang dari Kapernaum ke Kana di Galilea, Bapak Ibu. Itu bukan perjalanan dekat. Itu perjalanan jauh. Maka kalau nanti kita lihat di Injil-Injil lain, perjalanannya memakan jam yang banyak. Sampai kalau berangkat hari ini, besok sampai. Tapi itu pun ditempuh oleh si pegawai istana demi satu. Karena gak ada yang bisa melakukan. Anaknya hampir mati. Lalu dengan satu tujuan, satu keyakinan, Yesus bisa menyembuhkan ini. Maka dia bertemu dengan Yesus, dia sampaikan, datanglah sebelum anakku mati. Bapak Ibu melihat kisah ini. Apakah Yesus datang ke tempat si pegawai istana? Bagaimana? Yesus datangkah ke rumah si pegawai istana ini? Tidak. Ayat 50, satu orang membaca, silakan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di ayat 50 Yesus tidak pergi ke tempat di mana si pegawai istana ini anaknya sedang sakit. Tapi tanpa kehadirannya di sana, tanpa perbuatan sentuhan tangannya ke sana, Yesus hanya katakan, pergilah, anakmu hidup. Ini suatu ujian kepada si pegawai istana yang dimana dia berharap suatu tanda. Kalau nggak melihat tanda, dia nggak percaya. Tapi Yesus tidak kasih tanda itu. Dia hanya kasih perkataan, pergilah, anakku sudah hidup. Maka di kisah-kisah lain, Bapak Ibu, Yesus memuji iman si pegawai istana ini. Apa yang dipuji oleh Yesus? Karena setelah Yesus katakan perkataan itu, dengan percaya dia pergi. Dengan satu keyakinan dia pulang ke rumahnya. Dengan satu kepastian anaknya hidup. Itu adalah iman yang luar biasa di masa mereka kala itu, yang menuntut apa yang dilihat mataku baru aku percaya. Itu makanya Yesus memuji iman pegawai istana. Kenapa? Karena akhirnya tanpa dia melihat, dia percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Maka dengan tenang dia jalan pulang. Dengan sukacita dia jalan pulang. Lalu ketika dia bertemu dengan hamba-hambanya di tengah jalan, dia katakan, hamba-hambanya berkata, anaknya hidup. Kapan? Kata si pegawai istana. Hamba-hamba menjawab, semalam. Dia ingat. Tepat Yesus katakan di jam itulah anaknya hidup. Bapak Ibu, semakin nyata, semakin jelas perbuatan Allah, semakin dalam percayanya pegawai istana ini, sampai seluruh keluarganya pun sampai kepada percaya kepada Tuhan. Bahwa ternyata percaya dia kepada perkataan Yesus di awal dan benar-benar nyata dengan apa yang dihadapannya, memperdalam imannya kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, mukjizat demi mukjizat, tanda demi tanda yang dikerjakan Allah dalam hidup kita, membawa iman kita kepada Allah dan memperdalam iman kita kepada Allah. Maka kita perlu punya hal-hal yang perlu kita alami bersama Tuhan. Tanpa hal-hal yang kita alami, kita hanya akan bisa mendikte dan mempersalahkan satu demi satu. Maka tema kita menarik, just believe. Itunya tema kita. Percayalah, kata Tuhan. Percaya apa Bapak Ibu? Lewat kisah pegawai istana bersama Yesus mau mengajarkan hal kepada kita, belas kasihan Allah kepada manusia. Dia datang menunjukkan karyanya supaya kita manusia ini sanggup melihat Yesus yang besar ini, sanggup mengerti perkara Yesus yang besar ini.
Dan kisah pegawai istana ini mau mengajarkan, percayalah kepada apa yang dikatakan Yesus, meskipun kadang-kadang belum kita terlihat. Itulah iman. Maka Bapak Ibu, iman itu adalah poin yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Kata yang tiap hari sudah kita dengar, kalau bicara iman, pikiran kita sudah langsung bekerja. Oh, bicara tentang iman, pikiran kita sudah langsung ada koneksi. Oh, kenapa? Udah biasa. Iman, percaya, oh udah biasa. Tapi, apa itu iman? Firman Tuhan berkata dalam Ibrani, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti perlu iman supaya kita diperkenan oleh Allah. Dan menurut Yohanes, tujuan Injil ini dicatat supaya kita beriman kepada Yesus Kristus. Maka kalau kita bisa pahami apa itu iman. Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Ada seorang misionaris. Dia misionaris ke suatu suku di Afrika. Dia melayani di sana. Lalu dalam pelayanannya Tuhan pimpin dia menerjemahkan Injil ke dalam bahasa asli suatu suku tersebut, suku asli di Afrika. Lalu dia bekerja keras untuk menemukan kata yang bisa menerjemahkan kata iman. Dia hampir putus asa karena dia nggak dapat. Dia peras otaknya berpikir, apa itu iman dalam bahasa asli suku Afrika? Dia belum dapat. Sambil berpikir terus, dia nggak dapat. Sampai suatu ketika, waktu dia sedang berpikir, ada satu orang datang, temannya, menghampiri dia dalam lelah capeknya. Dia berkunjung ke pondok si misionaris ini. Lalu temannya ini merebahkan, menjatuhkan dirinya ke sebuah kursi di situ sambil menghela nafas. Bapak Ibu menyaksikan suatu peristiwa itu, misionaris ini menemukan satu hal. Dia langsung melompat kegirangan. Dia berkata, saya menemukan apa itu iman. Apa itu iman, Bapak? Si misionaris berkata, iman adalah saya menyandarkan seluruh beban saya kepada Kristus. Waktu seorang temannya ini dalam kelelahan, dalam capek, dalam letih, dia merebahkan dirinya di sebuah kursi sambil menikmati suatu kenikmatan. Si misionaris menemukan, terima kasih Tuhan, iman berarti menyandarkan seluruh bebanku kepada Kristus. Itu adalah iman. Seorang yang begitu lelah, capek, ia temukan kelegaan di sebuah kursi. Bukankah Kristus melebihi sebuah kursi yang menopang rasa lelah dan capek si pemuda itu? Kristus melebihi segala hal. Kristus sanggup menopang rasa lelah letih dari tubuh kita, Bapak Ibu. Kita sering berpikir mungkin rasa lelah letih kita karena perjalanan panjang, karena aktivitas yang banyak, karena kegiatan yang padat. Tapi ternyata tidak. Ketika seluruh beban yang di dalam hati kita ini lepas, seberat apapun aktivitas kita bisa nikmat. Lalu apa akar dari kelelahan? Apa akar dari segala keletihan kita? Apa akar dari segala kecapean kita dalam hidup? Firman Tuhan berkata, akarnya adalah dosa. Dosa ini menjadi akar. Dosa ini menjadi akar persoalan. Yang kita pikir hanya persoalan hidup ini yang menjadi persoalan kita. Tidak. Di dalam sebuah keluarga, kenapa bisa hancur? Di dalam suatu komunitas bisa hancur. Bukan persoalan dunia, tapi persoalan hati. Maka Yesus katakan lewat kisah pegawai istana ini, segala beban, capek yang kita rasakan, sandarkan beban kita kepada Kristus. Maka si pegawai istana tepat
mendapat kelegaan. Bahkan kemenangan yang penuh. Dia dan seluruh keluarganya percaya kepada Allah yang hidup di dalam pribadi Yesus Kristus. Di mana beban kita, Bapak Ibu? Di mana capek kita selama ini? Mari kita pikirkan. Jangan-jangan hati kita yang bermasalah. Maka di sini kita sering tertipu dengan segala aktivitas yang padat. Sangat tertipu. Tapi ternyata ada sesuatu yang tersimpan rapat di sini. Kita bungkus dengan kuat sehingga susah dilepaskan. Itu namanya kita pertahankan. Tapi lewat kisah ini Tuhan mengatakan, di dalam Kristus ada penyelesaian dari akar persoalan kita. Maka ketika Yesus katakan, anakmu hidup, pergilah, si pegawai istana pulang dengan iman, maka dia dapatkan apa yang dia cari. Iman menyangkut. Saya mau menyampaikan satu hal. Iman menyangkut 3 hal. Tapi satu hal, di dalam satu hal ini iman menyangkut 3 hal. Bapak Ibu, kita gak bisa berkata kita beriman tanpa kita tahu apa yang kita imani. Kita gak bisa katakan kita beriman tapi kita menolak satu kebenaran. Maka iman itu menyangkut 3 hal. Yang pertama, iman menyangkut pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan. Yang kedua, agreement, persetujuan. Yang ketiga, trust, keyakinan. Di mana letak-letaknya? Yang pertama kita lihat pengetahuan. Kita perlu suatu pengetahuan bahwa Yesus sanggup melakukan perkara besar. Yesus sanggup melepaskan akar persoalan hidupku, yaitu dosa. Yesus berkuasa atas hidupku. Yesus berkuasa atas hatiku yang bebal ini. Itu suatu pengetahuan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ada Injil yang memberi hidup. Itu suatu pengetahuan. Lalu yang kedua, perlu persetujuan, agreement. Kita perlu setuju kepada pengetahuan yang kita terima bahwa itu benar-benar kebenaran. Kalau masih ada keraguan di otak kita, benarnya ini, benarnya ini, gak akan kita bisa sampai kepada trust atau percaya. Maka yang pertama pengetahuan, baru kita perlu persetujuan terhadap pengetahuan yang kita dapat. Maka kita sampai kepada trust, percaya. Arti percaya, ku terima kebenaran yang ku ketahui. Ku terima kebenaran yang benar-benar kebenaran. Yesus adalah Allah yang memberi hidup. Itulah. Kita sudah dapat pengetahuan. Sudahkah kita punya persetujuan? Kedua pihak, Allah menyatakan kebenaran. Lalu aku terima, ini adalah suatu kebenaran. Aku setuju dengan kebenaran ini. Maka bisa percaya. Kalau masih belum ada persetujuan, kita katakan kita beriman, akan tetap masih ragu-ragu. Maka ketika berjalan, benar ini. Ketika berjalan, benar ini. Maka lewat tanda-tanda ini, Yesus mencapai tembakan, kedua tembakan. Yesus mencapai murid-muridnya, sehingga murid-muridnya ini semakin yakin, semakin percaya kepada Yesus. Orang lain untuk sampai kepada percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kita yang mana? Bapak Ibu, Yesuslah yang memimpin hidup kita. Yesus yang menguasai hidup kita. Maka Yesus pernah mengecam beberapa kota, salah satunya Kapernaum. Apa kecaman Yesus kepada Kapernaum? Engkau melihat banyak tanda, tapi engkau tidak percaya. Hukumanmu lebih berat dari mereka yang tidak pernah mendengar, dari mereka yang tidak pernah mengetahui ada mukjizat yang aku kerjakan. Kita yang mana? Kita yang sudah menyaksikan setiap hari perbuatan Allah tapi terus ragu? Atau kita yang menyaksikan perbuatan Allah, kita semakin percaya hari demi hari? Maka iman itu enggak cukup sekali beriman selamanya 100% sempurna. Tidak, Bapak Ibu. Maka Paulus pernah berkata, dipimpin oleh
percayanya Bapak Ibu. Saya secara khusus, pertama saya percaya kepada Tuhan di tahun 2012. Saya percaya Yesus yang mengampuni dosa saya. Saya percaya Yesus yang membawa saya masuk ke surga. Perjalanan hari demi hari, semakin dalam percaya, ternyata hanya Yesus sobat yang setia. Pertama percaya belum jelas Yesus sobat setia, masih hanya sebatas Yesus yang menyelamatkan, yang memberi saya kemerdekaan dari dosa. Berjalannya hari demi hari, Tuhan beri suatu keyakinan, Yesus sobat yang setia. Banyak teman ketika kita satu keinginan, tapi banyak teman yang juga tidak bisa kita satu tujuan. Yesus sobat yang setia. Maka Bapak Ibu, iman tidak berhenti sampai di sini. Kisah pegawai istana menyatakan hal itu. Iman si pegawai istana tidak berhenti hanya ketika anaknya hidup, tapi berjalan sampai seluruh keluarganya sampai kepada iman. Iman pegawai istana tentu tidak iman yang mudah. Dia tinggal di istananya Herodes yang membenci Yesus. Tentu ketika dia katakan dia percaya Yesus, apa yang datang? Ejekan, cemoohan, hinaan. Tapi karena iman kepada Allah dalam Yesus Kristus, dia bisa percaya. Dan iman itu yang membawa dia kepada keyakinan bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Iman tidak berhenti sampai di titik itu saja, Bapak. Iman berlanjut sepanjang hidup. Iman berlanjut sepanjang hidup dan bertumbuh lebih kuat. Iman berlanjut sepanjang hidup dan bertumbuh lebih kuat ketika semakin mengenal Allah hari demi hari. Ini namanya proses. Tapi yang paling utama, di dalam titik nol pertemuan bersama Yesus. Gak akan ada pertumbuhan tanpa ada titik nol pertemuan dengan Yesus. Di mana titik? Aku percaya Engkau Yesus yang menghapus dosaku. Aku percaya Engkau Yesus yang memimpin hidupku sampai kepada kekekalan. Dunia ini hanya persiapan. Dunia ini hanya tempat kita mempersiapkan rumah. Dunia ini enggak lama. Dunia ini sebentar. Maka titik nol itu harus ada. Titik nol, aku bertemu dengan Yesus secara pribadi, percaya kepada Yesus dan menerima Yesus hadir di dalam hidupku. Itulah iman yang menyelamatkan. Setelah ada titik nol, barulah ada pergerakan, proses namanya. Tapi proses bukan pembelaannya, Bapak Ibu. Ketika nanti kita melakukan suatu kesalahan, proses. Ketika kita melakukan satu hal dalam kelalaian, proses. Berjalannya lagi, proses. Akhirnya si proses ngamuk. Aku aja kau bawa. Rupanya hanya suatu alibi, alasan. Bapak Ibu, proses harus disertai dengan progres. Proses harus disertai dengan yang namanya progres. Artinya, progres itu ada pergerakan maju. Pergerakan maju yang tujuannya semakin mengenal Allah dan memuliakan Allah. Jadi kalau terus dalam hidup kita Allah nggak dimuliakan, ini bukan progres. Ini minus. Jadi dalam progres ini kita bukan berjalan sendiri. Kita bersama Tuhan. Maka Petrus pernah mengatakan hal itu. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Kita baca dengan kuat supaya pulang nanti bahwa pemahaman proses harus disertai progres. Kita tidak gentar karena ada 1 Petrus 1 ayat 5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kamu yang dipelihara dalam
Allah yang sudah memelihara saya di dalam Allah karena iman. Berarti yang namanya iman di dalam proses dan progres kita diselimuti oleh pemeliharaan Allah karena kekuatan Allah di dalam, sehingga kita bisa berjalan. Ternyata tidak ada lagi kegentaran. Maka beberapa contoh di dalam firman Tuhan sudah menunjukkan sebuah kemenangan ketika berjalan bersama Tuhan. Kemenangan karena iman. Kemenangan karena percaya kepada Kristus. Apa itu percaya? Menyandarkan bebanku sepenuhnya kepada Kristus. Apakah ini berlaku hanya untuk orang yang belum sampai? Tidak. Seluruh umat manusia di seluruh bumi ini perlu iman hari demi hari. Kita semua punya beban. Mungkin gak lagi beban dosa, tapi kita semua punya beban yang membuat kita capek. Cara penyelesaiannya gimana? Kita ikat beban ini rapat-rapat sehingga terus membuat kita berat? Ternyata tidak. Beban ini harus disandarkan sepenuhnya kepada Kristus, dan Kristus yang memikul beban itu. Maka Tuhan pernah katakan, mari kepadaku, kata Tuhan, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, ku beri kelegaan, kata Tuhan. Jadi kita yang letih lesu ini, datanglah kepada Kristus, maka kita mendapat kelegaan. Inilah iman. Belum pun kita lihat, tapi ada percaya kepada perkataan Kristus. Itulah. Dan Bapak Ibu, Paulus pun pernah mengatakan hal ini. Bukan seolah-olah aku sudah mendapatnya sempurna, tapi aku berusaha mengejarnya. Karena hidupku ini bukan lagi hidupku, tapi hidupku ini Kristus di dalamnya. Bukan aku sudah sempurna, tapi aku mengejar. Ini yang namanya proses dan progres. Maka dalam tema kita, percayalah kepada siapa ini Tuhan mau katakan. For me, kepada saya. Tuhan mau perjelas kembali iman saya. Tuhan mau perdalam kembali iman saya. Ternyata iman itu perlu diperkuat di dalam perkara-perkara yang terus kita hadapi bersama Tuhan. Tentu perkara yang saya hadapi berbeda dengan Bapak Ibu. Tentu perkara yang Bapak Ibu hadapi berbeda dengan saya. Tapi kita punya satu yang sama. Sandaran kita sama, kokoh dan tak dapat digoncang oleh apapun. Kristus Yesus, penebus kita. Maka bulan Desember adalah bulan yang indah bagi kita. Walau sebenarnya setiap bulan ya. Tapi kenapa Desember itu agak khusus? Karena ada suatu perayaan khusus di dalam, itu Kristus. Bapak Ibu, saya mau bagi berkat. Saya sangat terkesan dengan satu tema Natal teman-teman beberapa komunitas saya, dan saya tertegur. Tema mereka dari tema mereka Joyful Christmas. Joyful Christmas. Dan di dalam beberapa poin-poin yang bisa saya dapatkan di dalam Natal ada upgrade sukacita. Upgrade artinya ada pembaharuan, ada peningkatan sukacita. Jadi dikatakan sukacita tahun lalu harus lebih lagi sukacita tahun ini. Jadi setiap Christmas itu ada upgrade. Di situ saya tertegur. Iya ya Tuhan. Lewat Christmas yang kami lewati, apa yang diperbaharui dari saya? Di situ saya tertegur. Dan Tuhan mau katakan, kalau kamu merasa tertegur, upgrade lah. Di situ saya mau sampaikan tekad kepada Tuhan. Tuhan lewat Christmas tahun ini, upgrade lah sukacita. Dan aku mau Tuhan. Maka di situ Tuhan bukakan kepada saya 1 Korintus 13 ayat 5. Ternyata yang membuat saya tidak sukacita, banyak sampah tersimpan kuat di dalam hati saya. Sampah tersimpan rapat di dalam hati saya, yaitu kesalahan-kesalahan
Di situ Tuhan tegur. Sukacitaku tidak di-upgrade karena ada sampah-sampah di dalam hati saya. Di situ Tuhan ingatkan saya. Buang sampah itu. Buang sampah yang membuat kau mengeluarkan bau busuk. Buang sampah yang membuat kau tidak bisa mengupgrade sukacitamu. Memorimu terbatas. Kapasitas RAM di dalam otak saya terbatas. Sampah-sampah, virus-virus buang supaya bisa di-upgrade. Itu Tuhan sampaikan kepada saya. Di situ saya bersukacita. Karena ternyata tanpa saya sadari sudah ada tersimpan kuat sampah-sampah. Lalu dengan kerelaan hati saya buka ikatan. Saya buang. Saya sukacita. Itulah yang saya rasakan ketika saya menyandarkan beban saya kepada Kristus. Maka iman diperlukan oleh setiap orang supaya berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tak satu pun bisa berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, iman membawa kita berelasi kuat dengan Allah. Mari kita selidiki. Mari kita selidiki tujuan kita. Siapa kita? Barangkali kita bisa menutupi sukacita kita di hadapan banyak orang. Barangkali bisa menutupi sukacita di depan orang-orang yang kita kasihi. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan tahu everything in your heart. Tuhan tahu segala sesuatu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga Tuhan lihat, engkau masih simpan sampah-sampah nakku, kata Tuhan. Tuhan katakan buang. Maka kita akan beroleh. Rugi di saya ketika saya simpan. Untung di iblis ketika saya simpan. Karena pekerjaan Allah tidak saya nikmati. Sukacita saya tertekan, tertahan. Tapi lewat peristiwa itu saya bisa mengerti Tuhan sayang kepada manusia. Tuhan mau manusia yang dikasihinya itu bergerak bebas untuk Tuhan. Kalau dalam dosa kita bebas untuk dosa, setelah di dalam Tuhan kenapa belum bebas? Itu Tuhan ingatkan saya. Sekarang kalau sudah di dalam Tuhan, kau harus lebih bebas lagi sebagaimana kau dulu bebas dalam dosa. Di situ. Maka mari kita periksa diri kita. Apakah aku bebas untuk pekerjaan Allah? Merdeka maksudnya. Iman kepada Allah. Iman adalah menyandarkan beban kepada Kristus. Beban-beban yang tidak bisa saya terangkan. Yang paling utama beban dosa. Lepaskan itu. Supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah. Percaya kepada Kristus yang adalah Allah yang sanggup menanggung dosa kita. Beban-beban lainnya sandarkan kepada Allah yang sanggup memperbaharui sukacita kita. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan. Bapak Ibu, mari kita bangkit. Mari kita tunduk kepala. Mari kita meresponi firman Tuhan. Sebagaimana kisah pegawai istana ini, dia bertemu dengan Tuhan dan dia beriman. Bahkan imannya membawa seluruh keluarganya percaya kepada Allah. Kita punya iman kepada Allah. Dan Tuhan mau memperkuat, mempertajam iman kita hari demi hari. Biarlah Tuhan yang mengoreksi hati kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita sampaikan tekad kita kepada Tuhan. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang akan menjadi respon kita setelah mendengar firman Tuhan ini? 1 menit hidup kita merespon. Bapa di dalam sorga, Allah yang hidup, Allah yang mengerti isi hati kami, Allah yang mengetahui segala teriakan dan jerih lelah kami, Allah
yang sanggup mencongkel apa yang menjadi beban dan sumbatan-sumbatan yang ada di dalam diri kami. Allah yang mengetahui keegoisan kami, Allah yang mengerti kesombongan kami, namun Engkau sabar terhadap kami. Engkau bermurah hati menanti kami berbalik. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang hidup, biarlah firman-Mu yang mengoreksi diri kami, supaya masing-masing kami boleh disucikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Beban dosa yang merintangi kami berkenan di hadapan Allah, Engkau sanggup lepaskan. Oleh karena itu Tuhan, kami yang berbeban berat, kami yang berbebankan dosa, pimpinlah kami, tuntunlah kami lewat firman, meresponi Engkau melepaskan beban kami, sehingga iman kami yang sudah Engkau taruhkan boleh berjalan hari demi hari, dipertajam dan diperkuat oleh Tuhan, sehingga perjalanan hidup walaupun berat, tapi Engkau ada memelihara kami di dalam kekuatan Allah. Pimpin kami Tuhan. Kami bukan sudah sempurna, kami bukan sudah menerima dan mendapatkan semua hal itu, tapi kami mau diproses oleh Tuhan. Kami mau mengejar hal itu untuk mencapai kesempurnaan di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan, pimpin kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.